Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas daring. Sudah siap belajar hari ini? Jika kalian sudah siap, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa belajar tadi, kegiatan belajar daring kita tetap berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk kehadiran atau absensi pada pertemuan hari ini akan dilihat berdasarkan tugas yang kalian kirimkan ke nomor WA Bapak. Baik anak-anak, pada waktu kalian kelas 7, kalian pernah belajar tentang fotosintesis. Masih ingatkah apa itu fotosintesis? Ya, fotosintesis adalah reaksi pembentukan makanan pada tumbuhan. Digunakan untuk apakah zat-zat yang dihasilkan dalam proses fotosintesis? Ya, benar. Zat-zat yang dihasilkan dari proses fotosintesis digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Baik, pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang akan kalian capai adalah kalian dapat menghubungkan konsep partikel materi, atom, ion, dan molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menjelaskan partikel penyusun benda dan tubuh makhluk hidup serta mengidentifikasi unsur melalui percobaan uji nyala. Selanjutnya, penilaian yang digunakan pada pembelajaran hari ini meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada penilaian sikap, kalian akan dinilai berdasarkan ketepatan waktu dalam mengirimkan tugas. Kemudian, pada penilaian pengetahuan, kalian akan dinilai berdasarkan ketepatan dalam menjawab soal di akhir pembelajaran. Dan pada penilaian keterampilan, kalian akan dinilai berdasarkan hasil percobaan uji nyala secara mandiri. Jika kalian dapat mengikuti dengan baik pembelajaran kali ini, manfaat yang akan kalian peroleh yaitu dapat mengetahui partikel atau zat-zat penyusun suatu benda dan makhluk hidup. Untuk itu, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian mengamati orang yang sedang memupuk tanaman? Jika pernah, mengapa tanaman perlu dipupuk? Ya, benar. Supaya tanaman bisa tumbuh dan berkembang. Apakah kalian tahu zat apa saja yang terdapat di dalam pupuk? Ya, pada pupuk urea mengandung unsur nitrogen, sedangkan pada pupuk NPK mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Baik, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, proses apakah yang terjadi? Ya, gambar tersebut menjelaskan tentang reaksi fotosintesis. Apakah kalian tahu di manakah terjadinya fotosintesis? Ya, betul. Fotosintesis terjadi di daun. Lalu, zat-zat apa sajakah yang diperlukan dalam fotosintesis? Ya, zat-zat yang diperlukan dalam fotosintesis adalah H2O, CO2, klorofil, dan cahaya matahari. Selanjutnya, zat-zat apa saja yang dihasilkan dalam fotosintesis? Ya, zat yang dihasilkan dalam fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Sekarang, coba kalian amati gambar berikut ini. Apakah kalian tahu di jaringan apakah berlangsungnya reaksi fotosintesis? Ya, bagus. Reaksi fotosintesis berlangsung di jaringan palisade. Baik anak-anak,
Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Makhluk hidup tersusun dari miliaran atom-atom. Atom-atom dapat berikatan satu sama lain membentuk molekul. Molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Misalnya, rambut tersusun dari molekul-molekul yang mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Sedangkan tulang mengandung kalsium, fosfor, dan oksigen. Selain pada makhluk hidup, benda seperti kayu, plastik, air, udara, kain, dan benda-benda lain juga merupakan zat kimia yang tersusun atas senyawa-senyawa tertentu. Dalam senyawa, molekul-molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu. Misalnya, plastik mempunyai sifat lentur karena memiliki molekul yang struktur rantainya panjang dan terdapat rongga antar rantai molekulnya. Ukuran molekul sangat kecil sehingga tidak dapat diamati dengan mata telanjang dan bahkan tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Selain disusun oleh molekul yang berbeda, sifat-sifat suatu materi yang berbeda juga dapat disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Misalnya, kita ambil contoh kayu yang dibuat pensil dan pati dalam umbi kentang. Umbi kentang mengandung pati atau amilum yang dapat kita makan dan merupakan sumber energi bagi tubuh. Kayu yang digunakan untuk membuat pensil tersusun atas molekul selulosa. Selulosa merupakan zat yang keras dan jika dimakan oleh manusia tidak dapat dicerna oleh tubuh. Sementara itu, amilum dapat dicerna dan digunakan sebagai bahan makanan. Perbedaan sifat ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah dan jenis atom-atom penyusun molekul yang menyebabkan sifat zat berbeda, tetapi pola susunan dan jenis ikatan antar molekul penyusun zat juga dapat menyebabkan zat itu mempunyai sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisika yang berbeda. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang partikel dalam benda dan makhluk hidup. Setelah kalian menyimak penjelasan tadi, untuk lebih memahami tentang materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup, kalian akan Bapak ajak untuk melakukan percobaan uji nyala. Identifikasi perbedaan zat dalam benda dan makhluk hidup. Tujuan: mengidentifikasi perbedaan zat dalam benda dan makhluk hidup secara sederhana. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah pinset, gunting atau pisau, pembakar spiritus atau lilin, korek api, bulu unggas, beberapa helai rambut, plastik, kayu, kertas, daun, kain perca jenis katun, dan karet ban. Adapun langkah kerja yang harus dilakukan adalah: pertama, potonglah kain perca yang bersih dan kering dengan ukuran 4 x 4 cm. Lalu, jepit salah satu ujung kain tersebut dengan pinset. Selanjutnya, ciumlah bau atau aroma kain. Kemudian, nyalakan pembakar spiritus atau lilin. Selanjutnya, bakar ujung kain dengan hati-hati. Setelah ujung kain terbakar, segera matikan api pada ujung kain yang terbakar. Lalu, ciumlah kembali bau kain yang sudah terbakar. Lakukan hal yang sama dengan hati-hati pada bahan-bahan lain yang kamu sediakan. Gunakan bahan dalam potongan kecil, ciumlah bau bahan sebelum dan sesudah terbakar. Carilah unsur-unsur penyusun bahan yang sudah kamu siapkan di buku-buku yang terdapat di perpustakaan sekolah atau melalui internet. Nah, itu tadi langkah-langkah percobaan sederhana yang harus kalian lakukan secara mandiri di rumah. Apabila ada hal-hal yang masih belum mengerti, silahkan kalian tanyakan
langsung chat ke nomor WhatsApp Bapak. Baik, jika kalian sudah mengerti tentang percobaan yang dilakukan, selanjutnya hasil percobaan kalian tuliskan ke dalam tabel berikut ini. Kalian telah selesai melakukan percobaan. Sekarang, mari kita simpulkan materi pada hari ini. Setiap benda dan makhluk hidup tersusun oleh molekul-molekul. Molekul ini tersusun atas partikel yang lebih kecil, yaitu atom. Bahan-bahan yang berbeda tersusun oleh zat-zat yang berbeda. Zat-zat yang berbeda mempunyai perbedaan jumlah dan jenis atom penyusunnya. Sifat-sifat bahan yang berbeda dapat disebabkan oleh perbedaan ikatan atau perbedaan struktur susunan molekul-molekul penyusunnya. Baik, sekarang di akhir pembelajaran, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Kirimkan jawaban kalian ke nomor WA di bawah ini. Jika kalian dapat menjawab dengan benar minimal 3 dari 4 pertanyaan, maka Bapak anggap kalian tuntas pada pembelajaran hari ini dan dapat melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang atom dan partikel penyusunnya. Tetapi, jika kalian hanya dapat menjawab dengan benar 1-2 dari 4 pertanyaan, maka kalian harus mengikuti remedial. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.